Halo, Nin. Hello. Nin, bentar. Kak Cika share dulu ya. Mau nunjukin dulu materinya ke Nindya dulu. Bentar. Berarti Nindya tuh tunggu. Tunggu ya. Nanti Nindya yang share screen ya. Kak Cika bikinin dulu username dulu buat Nindya. Taruh dulu. Oke. Kita ke teacher. Kita bikin baru. Oke. Kita bikin Nindya. Oke. Hah? Bentar. Hapusin dulu ya. Fahim Kalista delete. Oke. Ini juga hapus. Oke. Bentar, Nen. Kak Cika bikinin username. Bentar ya, sayang. Tunggu bentar. Dia. Oke. Back to Zoom. Nen, Kak Cika kirim itu ya. Kirim link sama password untuk Nindya login. Nanti Kak Cika jelasin di situ. Mama gombreng. Keduplek. Ya, sayangku. Ada, taruh mana kirimanku. Tunggu. Gimana sih cara attach? Kok nggak ada? Hah? Kok nggak bisa kirim file? Tunggu, sabar. Sabar dulu. Oh, ini dia bikin username dulu nih, ke link yang Kak Cika kasih. Ya. Ini di mana Kak? Bentar. Aku share screen-nya. Bisa nggak share screen? Belum Kak Cika kasih ya? Oh iya, sorry. Maafkan aku. Tunggu ya. Kak Cika tadi di mana ya dapat password? Oh, ini. Nih. Ini passwordnya. Terus ini dia share screen. Jadi kita warming up dulu. Nih. Jadi nanti kalau udah detail baru Kak Cika kasih teori-teori. Login. Pakai yang Kak Cika kasih di Zoom. Username sama passwordnya. Ada di Zoom, di chat. Apa mending di WhatsApp? Di WhatsApp aja Kak. Taruh ya. Tunggu dulu. WhatsApp-nya dia refresh dulu. Tunggu dulu. Ini foto dan video tadi di mana? Aku menaruh desktop. Sip, udah. Username-nya bebas atau yang Anindya itu Kak? Yang nganin dia itu. Harus itu. Yay. Udah kan? Ke worksheet coba, Nin. Oke.
Nah, ini tuh ada project ya. Kak Cika tuh sengaja ngajakin Nindya langsung bikin project supaya apa? Supaya nanti Kak Cika bisa mundur jelasin teorinya, tapi praktek dulu. Nah, sekarang tugas Nindya tuh hari ini bikin satu beginner, satu intermediate, satu advance. Nah, ini tuh ya projectnya gini nih. Jadi kita bisa pilih mau teks, mau gambar atau mau suara. Jadi Nindya pilih kalau bisa semuanya gitu. Terserah misalnya misalnya cari yang gampang dulu, beginner misalnya coba ke bawah Nin, scroll coba scroll. Kak Cika sih biasanya ke bawah coba scrolling ke bawah. Nah, make me happy coba Nin. Nah, Kak Cika biasa di awal tuh pakai make me happy cobain. Itu kan beginner tuh. Coba make me happy, klik. Oke. Download project worksheet. Nah, Nindya mau pakai apa? Mau pakai non machine learning first? Jangan, Scratch atau Python? Mau pakai yang mana? Kalau yang Scratch lebih rame soalnya jadi kayak ada sprite-nya kan. Kalau Python tuh nanti tuh kayak cuman ya udah teks aja gitu. Nanti kita kasih gambar, nanti dia jawab gitu. Kalau Scratch itu jadi lebih playful aja sih, lebih bagus app-nya. Terserah Nindya. Atau coba dulu pakai, ya itu aja dulu coba pakai Scratch dulu aja deh. Download. Dah. Coba sama Nindya dibuka worksheet ya. Hah, nah kan ini kan jadi intinya gini, si machine learning-nya itu kita train bentuknya teks nih. Jadi kalau kita kasih data train ke dia gitu ya. Kata-kata bagus sama kata-kata jelek gitu. Nah, nanti kita suruh belajar, terus nanti kita bilang kalau misalnya kalau kamu dikasih kata-kata bagus senyum, kalau dikasih kata-kata jelek dia sedih gitu. Nah, si sprite yang di kanan ini tuh kita bikin pakai Scratch gitu. Nanti ya yang si blok biru ini, apa sih hitam ini, itu tuh nyambungnya ke machine learning. Kayak gitu, Nen. Jadi nanti dia akan lihat ekspresi. Kalau saya kita bilang misalnya, you are a bad friend. I don't want to be your friend gitu ya. Terus dia sedih, nanti dia sedih gitu. Tapi itu teks ya, jadi harus di train dulu. Nah coba, ini dia scroll ke bawah coba, ke bawah lagi. Nah kan ini kan ada kita bikin teks kan. Nah ini tuh namanya dataset. Nah kenapa Kak Cika pakai ini? Karena ini tuh udah ada mesinnya di ini tuh udah ada mesinnya di server nih. Kalau kita mau bikin machine learning sendiri, itu berat. Jadi kita harus harus bikin konfigurasinya, harus bikin codingnya, harus ngeset datasetnya, preprocessingnya, lala gitu. Jadi ini tuh Kak Cika menunjukin, nih kita kalau punya mesin learning tuh kira-kira gini kasus-kasusnya gitu ya. Nanti next Kak Cika ajarin dengan lebih detail. Coba scroll scroll ke bawah lagi nih. Scroll lagi. Yap, terus terus terus. Nah, kan nanti kan kayak gini ya. Nah, ini dia nanti cari ya di project kita bikin dua data set nih. Lupa Kak Cika 10 atau 15 ya. 10 lah ya. Kata-kata bagus, kata-kata jelek gitu. Jadi nanti kalau Nindya lihat tuh di bawahnya kan ada tuh trainingnya. Nah, kita tuh ngetrain si mesinnya udah ada nih di server dia gitu. Bisa bikin sendiri nggak Kak? Bisa, cuman ya nanti kalau ini Kak Cika tunjukin bagaimana sih sebenarnya di belakang tuh machine learning. Oke ya. Em, Coba Nindya balik lagi ke yang tadi, ke machine learning for kids coba. Kalau bisa sih sebelahan sama ini work. Nah, itu. Sekarang close make me happy-nya. Nah, ini yang kanan. Nah, itu. Terus Nindya ke sini. Sorry. Ke atas lagi, Nin. Kok Kak Cika atas lagi. Mentok. Ke menu. Nah, project. Ya, add new project. Ya, project type berarti bisa macam-macam loh. Number, sound, predicting, bisa. Teks aja. Teks. Kita kan mau teks ya. Terus bahasanya Inggris. Oke. Kasih nama dulu nih, belum dikasih nama. Terus Namanya apa, Kak? make me happy aja biar sama. Make me happy. Make me happy.
Oke. Create bisa nggak sih? Kenapa nggak bisa di-create ya? Suruh ngapain lagi? Oh, choose storage-nya. Di mana, Nin? In the cloud aja apa web browser? Ya udah, sok. Nanti berarti cache-nya lumayan bentar di cache ya. Oke, create. Oke, buka, double klik. Oke. Ah, learn and test. Baik lagi. Kok Kak Cika lupa? Tren, coba tren. Iya, tren dulu deh. Plus. Nah, ya. Nin bikin label. Jadi di machine learning tuh ada label. Label itu artinya kategori gitu. Berarti yang satu apa? Kind words gitu. Yang satu Berarti lagi. yang kayak kind word bad word gitu. Kind sama bad gitu. Lampu apa? Yang kecil-kecil. Bentar, Nin. Terus diisi add example coba. Misalnya apa? I like your hair. Oh, gitu ya. Atau I want to be your friend gitu. Bikin 10-10 nih, 10 kata. Bentar. 10 kalimat. Oke, Kak. Back. Ya gitu. Ya gitu. Benar. Nah, nanti ya Kak Cika terserah Nindya, misalnya Nindya suka bikin yang pakai gini atau mau manual pakai Python. Tapi apa coba? Kak Cika pakai yang ini ya, udah bikin apa coba nih? Kayak mendeteksi maling gitu yang nggak ada di contoh. Jadi kita tuh ngedeteksi, misalnya kita punya CCTV tuh. Terus kita capture gambar jendela tuh ya. Nah, terus kita bikin datasetnya gini nih. Jendela biasa sama jendela kalau terbuka. Atau misalnya jendela biasa sama jendela kalau ada orang gitu. Nah, kayak gini kan, Nin, tapi gambar gitu, bukan kata-kata. Nah, sistemnya tuh kita ajarin, kalau misalnya lu detect nih jendela terbuka ada orang di depannya, dan dia maksudnya tampak suspicious gitu ya, gambar kayak burglar gitu. Nah, dia ngirim telegram gitu, atau SMS. Bisa tahu kayak gitu. Terus ada lagi, Kak Cika bikin gini lagi ya. Ngide lagi apa coba? Deteksi cuaca dari awan. Jadi kita bikin kategori gini tapi gambar. Misalnya awan tuh apalah cumulus nimbus apa gitu ya. 5 kategori. Udah gitu si app-nya tuh kita bolehin ngambil gambar, kita foto ke langit gitu. Terus nanti dia akan ngasih keterangan, oh ini awannya awan ini. Kira-kira akan hujan dalam berapa jam gitu nih. Jadi si machine learning tuh sebenarnya spesifik banget bisa bisa kita bikin sendiri. Nah, Kak Cika tuh maunya yang kayak gini. Nindya cobain gitu ya. Terus cari contoh-contoh. Nanti kalau kira-kira punya ide, bisa kita tes tahu. Kak Cika bisa ngetes apa coba? Ngitung tapi nggak pakai matematik. Jadi si machine learning ini dikasih data ya. Misalnya gini, 5 itu 1 tambah 4, 2 tambah 3, 3 tambah 2, 4 tambah 1 gitu. Jadi itu cuma ngafalin variasi dari angka 5. Bisa tahu si machine learningnya. Terus pernah juga ngetes, udahlah segala macam aja pokoknya. Aduh, you are smelly. Oh iya benar. You look awful. Apa lagi ya? Apa ya? You smell bad udah. You look bad. You mau 5, kurang deh 10 deh, Nin. 10. Apa aja ya, Kak? Apa dong?
You look smart. Perlu. You are kind. I want to be your friend. I like your dress. You look great. I'm happy to see you. I like your smile. Nah, ya. Terus apa lagi? You smell good. Nah. Tidak pandai memuji. Apa ya? 1, 2, 3. You smell nice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu lagi apa? Ya. Kayak yang bad apa ya? Stay away. Bug me off. I don't like you. Go away. Apa tuh? Belajar memaki-maki orang. I hate to see you. I don't want to be around you. Yeah, I don't want to be your friend. Your hair is a mess. Udah Kak yang Udah. Apa dong? You look like you look so I don't like your smile. You look weird. You I hate your outfit. Oh. Your shoes are ugly. Jahat banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 lagi. Aduh. nggak jadi. Jadi. Kalau dulu Kak Cika suka dengerin orang yang your mom is so old, she has met dinosaur gitu kan ya. Jangan. Boleh bawa ibu. Apa dong ya? Smell udah, outfit udah. Apalagi yang bisa dihina? Ya, you dumb gitu aja. You are dumb ya. Udah 10 ya? Terus Udah. atau Back to project Min. Back to project. Nah, coba sekarang learn and test. Oke, train dulu. Train. Nah, ini dia lagi ngetrain nih. Nah sebenarnya pada saat dia ngetrain, itu tuh si dataset kita itu dia jadiin suatu format yang bisa dikomput gitu loh, Nin. Jadi kayak bisa jadi label numbers gitu ya. Sama dia dikalkulate nih. Nah, sebenarnya pas ngetrain itu dia mengenali pola. Jadi nanti dia ngeliat nih pola, oh yang kayak gini-gini itu bad, yang kayak gini-gini itu good. Dia lihat polanya. Terus nanti dia bikin kayak representasi kecerdasan. Nah, coba Nin, coba ketik sesuatu deh. Udah selesai nih dia trainingnya. Coba ketik. Coba hina. Tapi sebisa mungkin mirip sama yang udah kita kasih ya data-datanya. Misalnya apa? You look bad gitu. What? Ya.
Tuh kan, dia 96% confidence tuh as bad gitu kan ya. Coba kalau yang kata-kata baik. Nggak tahu di yang di nggak tahu agak susah ada kaitannya. Hi, I want you to be your friend. Bener kan? Kan udah pinter nih. Jadi sebenarnya setidaknya dia pinter nih, Nin. Jago ya. Nah, sekarang coba buka itu, Nin. Buka ini. Sekarang kita bikin interface-nya ke yang tadi, ke yang make me happy, yang apa namanya tadi? Panduannya. Ini nih, Nin, tab-nya, tab nah itu. Coba ke bawah, coba. Berarti kita sekarang gini. Nah, bikin ini nih sekarang. Coba balik lagi ke sana, ke Machine Learning for Kids yang tadi. Terus ke project. Terus ke Make Me Happy. Terus make. Tuh, bisa pakai Scratch, bisa pakai Python, bisa pakai EduBlocks. Udah banyak tahu. Jadi bisa jadi terserah dia. Tapi yang sekarang Scratch dulu nih. Scratch. Nah, nanti dia bilang tambahkan blok ini kan. Si blok ini tuh udah tinggal kita ngedrag tahu. Jadi yang penting itu ini nih. Jadi di dalam sini nanti kita harus bikin ya si apa namanya? Si kucingnya atau si tokohnya mesti nanya gitu kan. Say something gitu misalnya. Nah, nanti dia bilang apapun yang di-enter itu nanti dimasukin ke dalam machine learning. Nah, kalau misalnya si jawabannya itu masuk ke label tertentu, maka dia bilang, misalnya labelnya label kind, dia bilang, I think that was kind. Kalau bad, berarti I think that was bad, gitu. Jadi ini tuh memudahkan kita lah, gitu. Cobain dulu nih. Sekarang balik, open. Ya. Open ke Scratch. Yo, 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 yo. Nah, berarti sekarang Ninja bikin dulu sprite sedih sama sprite seneng. Ntar Kak Cika cari dulu. Kak Cika tuh punya nggak sih ya worksheet-nya? Ini punya, dah. Tunggu dulu ya. Make me happy. I think I have. Make me happy. Ada. Masuk ke, ya sekarang. Cara add sprite-nya gimana Kak? Ini. Ah, yang plus. Yang gambar yang, bukan nih, jangan yang itu back. Yang lagi ke situ, ke kepala kucing. Terus yang gambar kuas. Yang gambar kuas bawahnya. Nah, paint. Nenda pinter gambar gak sih? Jangan minta tolong Kak Cika ya. Kak Cika gak bisa gambar. I am a bad at drawing. Apalah gitu, pokoknya yang satu, tiga. Biasa, sedih, sama seneng. Oh, Boleh lah bulat gitu aja, atau misalnya Ninja bisa lebih gambar lebih bagus, boleh lah. Nggak usah terlalu heboh. Asal aja. Nah, itu gimana coba bikin sedih sama enggak? Di sana. nggak tahu. Jangan sampai Kak Cika yang gambar loh ini. Kalau gue yang gambar udah parah lah, udah. Akan menjadi disaster nih. Natural disaster. Nggak natural disaster nanti. Mau digambarin aja. Ini nggak bisa diputar senyumnya. Oh bener juga. Coba, bisa nggak sih diklik mulutnya doang? Soalnya tuh kalau diputer sekepala-kepala lagi muternya. Iya. Di ungroup. Ini dia mah bukan bikin machine learning, mau bikin film horor. Ini Pak, terserah lah, boleh gitu juga. Misalnya marah jadi ungu, seneng jadi putih, terserah dia lah, udahlah. Pokoknya tiga kostum ya. Itu cuma 2 loh. Itu marah ceritanya. Ya. Mm-mm.
Dia bilang gile loh, tapi senyum sih senyum. Dah satu lagi, pokoknya 3. Nanti tinggal switch kostum kan. Satu lagi gimana ya? Tadi aku lupa cara add-nya. Ini, nah ya itu aja dulu, ini aja diganti dulu nih yang ini. Nah itu mau diganti nggak? Biarin, Biarin. biarin. Nih ada di bawah, ada di kepala kucing nih, bawah nih. Hmm? Tambahin. Ini sebelah kiri Oh, bawah pojok. nah, Eh, yang gambar itu dulu. Ah, atau di copy aja, klik kanan copy lah. Nah, itu hapus aja. Nah, itu ya. Ya, betul pintar. Bikin bikin warna apa ya? Yang netral yang kuning ya berarti ya. Yang marah yang merah, yang gembira yang apa? hijau. Oke, hijau boleh. Ya ada kayak lampu nih dia mah. Ada kuning hijau. Udah kayak traffic light. Tadi ketika lihat, ini kan udah ngegambar. Oh iya, duplikat sedih. Jadi kostum. Langsung nggak ya apa? Oh, yang pakai AI aja langsung ya? Apa mau nyobain yang nggak pakai AI? Langsung aja lah ya. Gimana kak? Udah nih, dah. Back ke code, coba Nin. Code, terus Nin dia cari Ini abis ini ah, gimana kak? ke sini ke code ini. Ini nih. Oke. Ah, sekarang coba cari when click. Coba Nin. Eh, lupa Kak Cika. Event. Ya, when click. Nah itu klik. Oh, oke. Switch costume ada nggak? Berarti ke looks coba looks. Nah itu kan looks ya. Switch costume tuh kostum berapa nih yang netral? Kostum 2. Oke, udah ya ke kostum 2. Terus eh, ke looks lagi. Ask type a message. Ada ask nggak? Eh, kok nggak ada ask ya? Kalau nggak ada ask berarti saya aja. Jangan saya deh. Apa ya? Ask itu sensing. Oh, sensing. Ah, ask. Ya, itu tuh nih. Nah, itu. Bilang say something gitu. Say something. Oke. Habis itu kasih if, Nin. If itu ada di control. Control. If then aja. If else. Salah. If else. Oke. Udah. If terus berarti ke bawah nih yang ini berarti yang ungu. Yang ini ungu bawah. Kak Ciko nggak bisa nyoret ya. Nih. Nah itu ada nggak machine learning? Bentar. Kan ngapus dulu ini. Ini tuh kan lengkap loh Nin. Kita tuh bisa nyambungin ke sensor loh. Ada Arduino juga. Ke bawah lagi. Kok nggak ada? Ke bawah, ke atas. Hmm, kok gitu ya speech to text gitu? Coba. Oh, coba back lagi back dulu, back. Oh yang ini aja, Nin. Iya itu make me happy. Iya betul itu. Terus if ke ini dulu Nin, operators dulu, yang hijau. Operators yang hijau, cari sama dengan. Nah, drag ke if. Nih yang sama dengan 50 nih, ambil aja. Ini Nin. Nah itu, taruh ke if. Oke, back lagi ke machine learning, ke make me happy. Make me happy, terus kita lihat recognize text label, recognize answer label. Recognize ya, yang paling atas itu masukin ke sebelah kiri.
sebelum yang 50 sebelah kiri yang hijau ya. Bisa nggak? Ujungnya nih, ujung bundar. Nah, gitu. Nah, si teksnya itu kasih nama answer. Coba ke Make Me Happy lagi. Make Me Happy lagi. Make Me Happy yang kiri. Bukan sayang. Yang di scratch. Yang di bawah kiri. Paling bawah. Ah, klik. Yang paling bawah. Oh iya, itu. Label. Apa ya? Answer. Kita nggak punya answer. Oh, sensing, Neng. Nih. Sensing, sensing. Answer. Answer taruh di answer. Ini nih sayang, atas. Di bawah what is your name? Ada answer. Iya itu. Rex itu. Nah, sama dengannya itu adalah balik lagi ke kind thing aja. Kind. Iya kind ya. Iya kind. Dah. Nah, di sini berarti kasih, ya pinter. Kalau kind berarti kostumnya yang seneng. Kalau kalau bukan kind kasih kostum sedih. Asik kan? Kak Cika tuh pengen bikin itu. Terus Else itu Seneng. Sedih dong kebalikannya kan? terus taunya gimana? Nah, sekarang coba play. Play pakai itu. Play. Nah, say something coba. Coba kata-katain boleh atau baik-baikin boleh. Kan? Hijau kan? Bisa kan? Coba kata-katain sekarang. You look old, jahatnya. Jahatnya. Tapi dia nggak marah malah thank you. Oh bener marah. Tuh kan? Oke nggak? Ya, maksudnya poinnya Kak Cika tuh gini. Si machine learning itu kan ini kan di this way ya. Nah, tapi Kak Cika sering licik ya, misalnya mau bikin satu project nih yang harus cepet selesai, terus Kak Cika pengen tahu dia proof of concept-nya beres nggak? Nah, secara prinsip tuh harus ada dataset. Terus kan tampilan gininya kan kalau pakai Python bisa sih, Nin. Tapi ya gitu, Python kan cuman teks aja kan. Nggak, kalau pakai Scratch tuh jadi bisa misalnya ada animasinya lah, ada dialognya lah. Jadi kalau pakai Scratch lebih rame gitu. Coba sekarang Nindya ke machine learning lagi. Kita cari project yang lebih susah. Coba Nindya ke situ, ke back to project, ke worksheet. Nah, sekarang Nindya pilih mana yang pengen dicoba. Lihatin dong dia bisa bisa misalnya kita bisa ngecek ya Pokemon yang mana, terus ngecek airnya setengah penuh setengah kosong, bisa nyala matiin. Jadi kita bisa bilang ini nih, aduh panas dan gelap ya, terus nanti dia nyalain kipas nyalain lampu. Atau main kartu juga bisa. Terus ada yang ini, Kak Cika baru lihat yang voice tuner tuh baru tahu, yang kuis ini juga baru. Oh, Chameleon juga bisa nih. Chameleon nih yang kanan nih. Itu pakai warna nih. Mau coba nggak? Jadi nanti Nindya gini ya ke layar warna apa. Nanti dia bilang si Chameleonnya ganti warna sesuai sama warna yang kita kasih. Terus ada juga apa sok Nindya pilih bebas. Banyak pisan. Dia bisa deteksi itu juga loh. Deteksi gerakan tangan. Bisa main itu juga tahu. Ini si panda. Ini kalau dia diliatin dia nggak akan jadi nari. Tapi kalau kita nggak ngeliat gitu ya, nanti dia joget. Jadi dia ngelihat gambar gitu dari peta. Oh ini juga lucu nih ke bawah coba. Ini virtual pet ya. Itu nanti kita bisa ngetrain mesinnya. Kalau kita intermediate nih lucu, cobain deh. Kalau kita kasih apel dia nanti kenyang gitu. Nanti kalau kita kasih love nanti dia senang. Terus kalau kita kasih minum nanti dia minum. Kalau enggak nanti dia mati kayak Tamagotchi gitu. Cobain. Buka. Tapi kan masih punya nggak ya? Hold on. Di sini tuh namanya virtual pet. Oh ada. Nah,
Nah, coba nih, tapi berarti Nindya harus bikin project baru, terus bikin datasetnya gambar. Jadi Nindya kalau menurut Kak Cika ya, drag aja dari browser geranin. Jadi kayak misalnya kan dia suruh bikinnya eat, drink, sama love ya. Atau Nindya boleh juga sih misalnya pakai, misalnya Nindya mau di barang di rumah ada apa? Saya ada super mie gitu. Ambil gambar super mie 15 kali lah. Terus misalnya aqua 15 juga. Terus Nindya gini ya, kasih atau sarangnya gini. 15 kali. Nanti di train. Nanti kalau udah di train tuh, kalau kita tunjukin makanan sama minuman, nanti dia tahu gitu. Kayak ini. Terserah deh Nindya pilih dulu deh. Nanti baru kasih kayak apa? Kasih ke arahkan. Yang nggak males. Tapi kalau bisa beda-beda nih. Misalnya tadi udah teks, sekarang gambar. Terus misalnya next numbers. Next suara. Itu tuh Kak Cika pernah nyobain, bisa nggak ya dia bedain suara perempuan sama suara laki gitu. Atau misalnya login kemana pakai suara gitu. Halo Nindya. Kalau bukan Nindya nggak bisa login gitu. Bisa kan? Lucu nggak sih? Ini lucu nggak sih? Tak bikin datasetnya dulu tapi Virtual pet ini gimana Kak? mau apa? Ini. Bikin itu ke situ dulu, balik lagi nih ke machine learning for kids. Ya. Terus add new project. Ya. Project name. Virtual pet ya. Lucu tahu ini pet. Project type. Image. Yes. Storage. Ya. Browser boleh. Oke. Create. Nah, masuk ke virtual pet. Train. Nah, bikin 3 label nih. Food, dia bilang apa sih tadi? Eat, drink, sama love. Alah, eat, drink, sama love banget. Dia lihat skor yang ke bawah, ya. Lihat ya tipe-tipe datanya, jadi kayaknya barangnya sama, cuman ada beda gitu. Ada dekat, ada jauh, ada samping, ada gini. Jadi biar si mesinnya tuh apa memahami bahwa itu tuh, ya kan? Jadi datasetnya tuh dari angle yang beda, lighting agak beda, deket. Pakai apa Nin? Cari makanan dulu. Oh ya, eat, drink, sama love. Alah banget ya. Sip. Boleh pakai browser, boleh juga pakai webcam, terserah Nindya. Kalau pakai browser berarti search dulu. Bisa di drag and drop tahu. Misalnya Nindya cari aja gambar apel di browser, dragin masuk ke sini bisa. Langsung di drag aja. Jadi browsernya ditaruh 2 gitu berjejer. Udah gitu dragin aja. Lebih lebih gampang, lebih cepet. Oh, ini harus kayak sama tapi beda angle doang atau Iya. gimana Kak? Jadi gimana caranya? Kayak kita kalau ngajarin anak kecil gitu kan, anjing, kucing kan mesti beberapa sampel ya. Ya gitu. Jadi dia biar tahu, oh, oke, kira-kira kayak gitulah bentuk-bentuknya. Jangan sama persis. Jadi kalau misalnya dia mau apa, misalnya burger, bisa juga sih. Misalnya apa? Food. Tapi kayaknya satu jenis ya, yang simpel Iya. tuh. Oh, biar si mesinnya gak pusing, Apa ya? Bakso. Hotdog gitu kayak hotdog burger atau apa? French fries. Atau apa ya yang kira-kira enak? Kalau kayak gini atau apa Kak? Maksudnya makanannya Pizza. bebek. Boleh, cobain aja. Pizza. Jadi lapar sih. So, bisa cobainin. Tapi gak ngerti ya Kak Cika, mudah-mudahan bisa ya. Maksudnya kalau misalnya nanti si mesinnya tiba-tiba gak pinter-pinter tuh, ada kemungkinan tuh bisa jadi emang arsitektur si mesinnya nggak bagus. Satu. Kedua, datasetnya kurang banyak. Ketiga, datasetnya nggak jelas gitu.
jadi dia menyiwer gitu. Jadi si mesinnya bingung. Aduh, gue gak ngerti lo maunya apa gitu. Jadi ya itulah. Coba aja lah. Di drag aja kenapa sih, Nin? Kayak ribet. Coba deh bikin 2 layar, terus Berarti di ditarik save. gini. Di yang tadi aja, di Eh, Google Search. Kan ada tuh banyak. Ah, di drag aja langsung ke itu, ke si mesin. Enggak, dibuka di 2 itu. Bikin di 2 layar. 2 layar bersebelahan. Nah, gitu. Itu jauh lebih cepat, Ai. nggak bisa, Kak. Masih sih nggak bisa. Eh, Harus nah JPG, gitu bisa nggak? Nah JPG. gitu. Harus Oh iya, JPG berarti PNG. berarti berarti searchnya di Google itu aja. Misalnya apa? Pizza tapi JPG gitu atau pizza PNG gitu. Ya kan, ya kan, ya kan, ya kan? Bisa kan? Terus dari berbagai angle-nya berarti kayak slice gitu. Nggak ngerti. Pokoknya pokoknya gimana ya? Pokoknya ada patternnya gitu nih, kayak misalnya ya gitu deh. Bisa nggak ya dia? Pokoknya tipe-tipenya gitu deh. Pizza tuh kira-kira patternnya kayak gimana? Harus berapa? 15 paling nggak. Oh, 15 paling nggak. 15 foto pizza. Eh, eh, tahu nggak? Kalau misalnya data beneran ya, Nem, itu harus 5.000 tahu. Kebayang nggak dataset 5.000, ay? Gila kan? Kayak misalnya apa? Misalnya Nindya nih jadi dokter. Atau orang biologi lah ya misalnya. Terus Nindya mau bikin machine learning buat membedakan mikroba gitu atau bakteri. Itu kita harus punya foto bakterinya 5.000. Hedan nggak? Makanya ada sih sebenarnya tempat Kaggle gitu kan, ada dia punya dataset yang kita bisa pakai ya. Cuman buat ngajarin mesin tuh itu makanya berat tuh, ngumpulin data. Nah kan kalau ini kan kita tinggal drag ya. Kalau di kehidupan nyata tuh nih harus di resize, harus warnanya harus dimiripin. Udah nggak tahu. Formatnya harus disamain. Terus variasinya harus jelas gitu. Misalnya nggak terlalu beda, tapi juga jangan mirip banget. Apa ini? Nah, hmm. Berapa udah? Berapa juta? Baru 11, Kak. Tak taunya udah gini bilangnya bodoh. Kesel. Nggak sih, kayaknya bisa deh. Soalnya ketika sebar-bar apa ya, awan itu kan juga gak gitu jelas kan. Terus gambar jendela itu juga gak gitu gini, bisa kok dia. Nggak tahu nih mesinnya IBM udah pinter, dia udah ini kayak ChatGPT gitu ya, misalnya Cloud. Mereka tuh kan, atau GitHub Copilot, mereka tuh di trainnya udah tahunan, Nin. Jadi udah pinter kayak orang. Maksudnya kayak orang udah bertahun-tahun kan lebih pinter ya. Makanya Facebook, Google, Amazon, Google, kayak gitu-gitu ya. Mereka invest gede kan buat ngetrain mesin tuh karena
dataset. Makanya data kita suka dipakai tahu buat ngetrain. Oh, Nindya itu nggak sih, lihat nggak? ChatGPT dituntut gara-gara OpenAI, deng. Dituntut gara-gara dia pakai data kita untuk training sistemnya dia. Yang dipakai tuh data-data anak-anak kalau nggak salah. Umur 8 sampai 15 tahunan. Itu sebenarnya nggak boleh tuh dipakai data data orang tuh nggak boleh dipakai ngetrain mesin. Padahal kalau kita chatting atau kita naruh gambar gitu ya, misalnya di Google Foto, kita nggak tahu ya kalau dipakai buat training data dia. Kan kita gratis tuh naruhnya. Nah, kata dia, udah lu boleh nyimpen gratis tapi data lu gue pakai ngetrain mesin ya gitu. Ini udah 17 sih, udah cukup lah. Oh, udah 17, Kak. Ini apa? Oh ya. Sekarang minumnya apa? Mau botol air putih atau gelas atau susu atau apa? Susu. Monsternya makannya apa sih? Itu juga maksudnya dari atas, dari Nah, enggak sih. Cukup susu aja, cuman misalnya ada yang di gelas, ada yang di botol, ada yang di kotak kali ya. Enggak sih, gelas aja lah, gelas sama botol gitu. Atau di dot. Eh, untung bisa di drag. Tahu nggak nih kan? Waktu itu Kak Cika punya temen, dia punya perusahaan AI ya. Terus dia mau mendeteksi plat nomor. Itu plat, oh iya Kak Cika bisa cerita dulu kan Ninja. Kalau misalnya kita punya dataset tuh harus balance nih. Ya, misalnya Ninja nih, mau bikin misalnya, ngebedain misalnya suara cewek sama suara cowok gitu ya. Itu harus balance nih. Jadi misalnya suara cowok 50, suara cewek 50 tuh harus balance gitu. Atau misalnya mau suruh bedain warna gitu ya. Setiap warna tuh kalau bisa datasetnya sama gitu. Ini kan kayak ini kan misalnya 17 semua gitu ya, 15 semua. Nah, dia tuh mau ngedeteksi plat nomor. Kebayang nggak ngumpulin 5.000 plat nomor kalau misalnya sehari 10 aja. Setahun tuh belum belum cukup tahu. Ya nggak nih? Maksudnya gila banget gitu ngumpulin dataset. Nah, udah gitu plat nomor itu kan harus balance itu. Jadi misalnya huruf D, huruf A, B, C, D, E-nya 1, 2, 3, 4, 5-nya tuh kemunculannya tuh harus serata mungkin. Kalau pincang nanti dia bodoh gitu. Gitulah pokoknya machine learning tuh ya gitu. Kayak gitu dah kerjanya. Ini enak banget sih kalau manual. Oh, dia nggak mau itu ya. Kalau formatnya nggak sama dia nggak mau. Mm, 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 mm. Ntar dulu, iya. Ah, mm, mm, mm. Tapi kalau kayak gini datasetnya harus apa? Harus mirip-mirip semua gitu, Kak. Oh, kayak misalnya gini ya, Nin. Yang plat nomor itu tapi nggak boleh beda banget. Jadi kayak misalnya gini, ini mau ngumpulin plat nomor tuh sama pantat mobilnya kan, Nin. Nah, itu nggak boleh kalau misalnya Nin dia ada yang ada pantat mobilnya, ada yang cuman plat nomornya aja gitu tuh si machine learning-nya juga jadi bingung gitu karena dia terlalu gue bingung yang mana yang angka nih kata dia.
Jadi kayak misalnya wajah nih, kalau wajah ya misalnya frame-nya muka doang gitu ya, udah semua mukanya muka aja gitu. Kalau bisa, jangan misalnya yang satu di dalam mobil gitu, yang satu di pojok kiri, teuing di mana gitu, yang satu rame-rame, ah ya udah nggak bisa gitu kan. Jadi beda tapi masih sepola gitu, kebayang nggak? Kayak gitulah. Kayak kita aja gitu, misalnya belajar mengenali kucing kan, paling nggak kita tahu gitu, oh kayak gitu kucing tuh dari sudut angle apa gitu misalnya. Kayak gitu. Pokoknya tricky lah, tricky. Terus kalau misalnya kayak plat nomor kan ada yang belakangnya putih, ada yang belakangnya hitam, itu gimana? Nah, kamu pinter ih. Jadi gini, Kak Cika tuh kemarin ya ngebimbing mahasiswa. Mereka tuh bikin tugas akhir ngapain nih coba? eh Mereka bikin sistem yang bisa baca bahasa isyarat. Jadi tujuannya apa? Jadi di website nanti misalnya orang tunarungu gitu ya. Dia bisa bisa ngomong pakai bahasa isyarat nanti dirubah jadi kata-kata gitu. Jadi orang yang nggak bisa bahasa isyarat jadi tahu, bisa dikonvert gitu kan. Nah, berarti kan dia datasetnya apa? Huruf-huruf dalam itu kan, dalam sign language kan, Nin. Terus mahasiswanya bilang, Bu, nih nggak kedetek, dia bingung gitu. Terus pas Kak Cika lihat datasetnya, ada yang terang, ada yang gelap, ada yang backgroundnya hijau, ada yang backgroundnya kaosnya dia. Udah gak karu-karuan gitu, Nin, berantakan banget, ada yang gelap, ada yang terang. Terus Kak Cika bilang, nggak bisa gini. Iya kan, tapi kan jelas Bu, ini kelihatan sign enggak, dia bingung gitu. Kadang-kadang backgroundnya ya gitu Kak Nin. Jadi kayak misalnya, ya udah backgroundnya mau hijau, hijau gitu. Atau backgroundnya mau hitam, hitam. Terus ukurannya disamain, jangan beda-beda gitu misalnya. Ini mah karena si mesinnya udah pinter aja, kayaknya bisa deh ini. Nah, dia tuh akhirnya dia ngulang lagi dong datasetnya, ngetrain lagi. Jadi dia bikin kayak background gitu. Terus dia bikin terus dirapihin lagi gitu. Jadi kayak di touch up lagi, dikontrasin, di apa gitu loh. Jadi ya bener nih kayak gini nih, itu dia bakal pusing nih, misalnya belakangnya ada ungu, ada orange gitu tuh, dia akan sesat. Ya gitu deh pokoknya. Nah, mau pakai tangan atau mau pakai hati juga boleh. Bentuk heart aja kali ya, merah semua gitu ya. Iya bener, ini pertanyaan yang sangat pandai. Nah, cut, 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 cut. Oh, terus apa lagi coba Den? Satu lagi, ada yang kemarin dia ikut lomba ya, juara satu tahu. Jadi kita tuh bisa deteksi ya orang tuh bakal punya penyakit demensia atau enggak tuh dari ini loh, tulisan tangan tahun ini. Jadi datasetnya apa coba? Datasetnya tuh dia ngegambar. Ninda tahu kan apa watch apa clock face gitu ya, gambar gambar jam. Nah, kalau orang ngegambar jam ngaco, itu tuh dia udah gejala demensia tahu. Misalnya nggak di tengah titiknya, terus angkanya nggak urutan, terus angkanya nggak lengkap, terus nggak ada jarumnya, terus menceng gitu ya. Misalnya no, angkanya tuh dari 1 sampai 24 gitu. Itu bisa deteksi tahu ini wah nih gejala demensia akut atau dia cuman 1, 2, 3 aja nggak ada angka lain. Bisa tahu pakai ini. Jadi misalnya nih dia ya nulis pakai tulisan tangan, masukin ke dataset ini nih di website ini, dia bisa ngedetect tahu. Misalnya dia terus nulis gambar gitu, nanti dia bilang oh lo sehat gitu, atau lo gejala demensia gitu. Tapi kita harus punya datasetnya. Tapi sebegitunya gitu. Ya, Berapa? 10. 10 cukup nggak? Pincang nggak? Kan 17. Oh ya, 7 lagi berarti nggak? 17.
Oh. Lagi. Oke, 5 lagi. Sabar, sabar, sabar. Baik, kita lihat dulu codingnya. Kita udah punya learn to test. Oh, nanti di learn to test dulu, kita tes dulu. Baru bikin scratch. Ada project templates. Holy moly. Oke. Oke, bisa. Udah, Kak. Udah, sip. Sekarang balik ke studi, Nin. Ke back to project. Nah, Ini. Terus ya, cobain. Train dulu. Terus apa coba? Sebenarnya ngetrain itu tuh nggak bisa sebentar, Nin. Ini mah nggak tahu lah si IBM. Jadi kalau mahasiswa kecil ngetrain tuh biasanya 2 hari tau. Laptopnya nggak tidur 2 hari sampai panas. Ini mah cepet banget. Coba pakai webcam atau mau ngedrag gambar, Nin? Kasih link atau kasih gambar? Atau mau gambar pakai tangan? Atau mau pakai webcam? Nah, ayo gambar pizza. Ya, gitu bener pinter. Pinter gitu bener. Tes. Wah, dia bisa nggak? Oh, bisa loh. Pinter loh tahu. Dan bahaya nih. Coba apa lagi? Susu gimana susu? susu susah. Pizza bener. Berarti si mesinnya tuh mempelajari bentuk, tidak sekedar. Nah, ada hitam putih, masih love. Ya, kata dia. What do you expect, orang gambarnya ya hitam putih, pada gue tahu kata dia. Nah, apa? Kalau susu Coba susu. Tes. Tapi kayak, Oh, nah, ring. Pinter juga loh dia. Coba, nanti coba pakai gambar. Coba kita ada pizza nggak sih? Pakai itu, pakai webcam. Weh, wes. Ya ini lebih menyerupai pizza sih. Kalau nggak dia pikir jam. Kamu demensia, emang gua nggak gambar jam, orang gua gambar pizza. Kan lah. Ya kan pusing dia tuh. Coba pakai. mana ya? Nin, ngedrag alamat coba. Coba tadi ambil gambar tuh. Drag sesuatu atau kasih apa linknya. Oh, ini link ya. Heeh. Mana tadi? Oh, bisa, Kak. Bisa. Bisa. Tes. Ini. Bisa ya? Iya. Kan jago. Oke, udah. Sekarang bikin itunya nih. Scratch-nya. Scratch-nya berarti ini make me happy udah ya. Berarti ini dia lihat deh di situ scratch 3. Dia cuma bisa pakai scratch ya. Oke. Apa nih scratch 3 ke template katanya Nin. Project templates. Ini jangan sayangku. Nah, itu.
Nah itu. Ini nih. Hmm. Hmm. Nah, cari ke bawah. Cari mana dia? Mana nih? Apa namanya tadi? Virtual pet. Itu tuh virtual pet. Virtual pet. Hah, terus apa? Coba di play Nin. Please P, coba P. Hah, coba kasih hati. Ayo lo harus pakai kamera. Kan harus hati yang itu. Tuh sadness 4, thirst 4, hunger 4. Berubah. Dia tuh udah bisa nggak sih? Belum sih? Tunggu. Oh, Kalau gelas belum bisa Nin. Hah? oh harus oh Coba Nin buka itunya gerak. Buka ini. Nah, coba ke bawah. Nah, dia bilang suruh apa sih? Ini kan udah ada. Terus, oh, hunger will go down if you give it food. Ya, terus kita udah dikasih. Oh, find the define. Udah ada berarti kan? Define udah ada. Click on virtual pet on the left to find the blocks for your project. Terus kita harus bikin ini. Nah, bikin ini nih. Step 36. Ada nggak di itunya? ini. Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, itu diganti nih. Nah, itu diganti jadi ini. Gini nggak sih? Ini ke sini. Ini ke sini. Gitu. Ya kan ya? Enggak ya? Iya, benar-benar. It trick. Klik apa-apa kan dari recognize foto. Webcam sprite. Dah. Sekarang ke webcam sprite katanya nih. Find recognize photo script katanya. Terus nih dia tambahin yang bawah. Klik Berarti gimana? webcam. Yang ini, sayangku. Nih. Nah, terus recognize foto ada nggak sebelah kiri? Kok nggak ada? Nah, ini. Nah, coba nih dia sekarang ke itu deh. Ke step 38. Nah, itu if recognize image custom image confidence lebih besar dari 75, then if recognize custom image picture, then eat. Kalau drink, drink. Kalau love, love gitu. Else confused. Udah sama yang kita. Nah, diedit nih berarti ambil dari iya, custom Yang ini image. atau Recognize image bener, recognize image confidence. confidence atau label? Ini di sini. Hah, ya, pintar. Terus image-nya diganti nggak sih? Tunggu. Custom image ya? Custom image di mana? Oh. Itu dia hijau, hijau. Ya sih hijau itu benar. Kalau bedanya custom image sama webcam image gimana? Kalau custom image itu kita ngambilnya dari kostumnya.
Kalau webcam image itu dia baca dari layar. Oh. Oh. Bener nggak ya? Udah ya bener ya. Kostum ya. Custom image, picture it, loved. Udah apa lagi? Terus ke bawah image, custom image, bracket. Oh, ya, klik the full screen button. Udah nih. Sekarang kasih makan, kasih minum, coba berhasil nggak? Udah selesai loh. Berarti apa? Kayak coba. Dia kesedihan apa kegembiraan sih? Ini kok gede-gede angkanya padahal. Bisa. Kayak, Oh, ini bentar. kok dia nggak menyedih sih? Maksudnya nggak berkurang? Kan belum itu Belum apa? image. Oh, dia lagi sedih. Oh gitu, boleh juga sih. Oh, dia makan. Ini dia keren ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita bisa bikin nggak sih absensi kayak gini nih di sekolah? Jadi misalnya Kayaknya dikasih misalnya ya, hari ini passwordnya adalah nasi goreng. Jadi nanti kalau mau masuk kelas harus ini nasi goreng, baru bisa masuk. Nyusahin aja. Coba kasih minum sekarang. Kok sedih? Kekurangan kasih sayang tuh nih. Kata dia lama nih gue pengen minum katanya. Em, ah, kok nggak gembira? Harusnya dia gembira ya kalau iya. harusnya enggak loh. Kalau nggak recognize sih bibir keriting kan, terus nanti kalau dia terlalu sedih mati kan. Oh, berarti Oh, harusnya confused deh kalau kalau dia mulutnya rege-rege confused. Kalau dikasih heart kok dia nggak itu sih, nggak ada ekspresinya, nggak ada nih memang. Berarti dia seneng kalau apa? Kalau dikasih heart tuh biar apa? minum Menaikkan aja. imunitas apa? Gak ada tahu. Maksudnya kalau dia dikasih heart, tadi apa sih? Kecil baca dulu. Hunger will go down if you give it a food. Thirst will go down. Sadness will go down. Tapi nggak ada ekspresinya kalau dikasih love loh. Tapi harus Itu ada. Oh iya ada. Oh iya bisa. Oh benar. Sadnessnya turun ya? Iya. Tapi sekarang sama ibu mau dinyalain udah kosong. Oh Ini bisa. minum juga. Tapi sadnessnya nggak turun. Nggak naik. Sadnessnya turun bener dong. Ini tadi 15. Nah, ini sekarang meninggal dunia dia karena Karena kelaparan. oh karena kelaparan. Iya, dikasih cinta doang kagak kagak dikasih makan. Aku gak makan cinta kata dia. Itu no banget minum. Naik gak? Lucu banget sumpah ini. Tuh, terusnya naik. Sadness. Oh, kita harus melihat ini ya, angka-angka yang perlu diisi ya. Coba dikasih makan dia hunger nggak? Hungernya turun nggak? Nah, makanlah dia. Nah, hungernya nol. Ini bagus ya. Udah ibu nyalain. Udah ibu Thirst nyalain. turun. Oh, thirstnya jadi 1. Jadi bikin untuk ngebilang. Sadness. Itu cuma sedih. Sadness naik no. Tuh. Artinya
Tapi cepet banget turunnya. Kan caper dia mah orangnya. Terus gitu. Caper banget sih monster ini. Tuh kan dia gitu aja terus, lapar, haus, nanti sedih kayak Agus. Lapar, haus, sedih. Lapar, haus, sedih. Nah, kan berkurang sedihnya, laparnya. Udah. Minum sekarang, jajalin aja terus sampai ya berkurang, hausnya nol, sadness-nya naik. Ketika mau bikin tapi nambahin duit, halnya ada duit langsung sedih semua hilang karena beli sendiri makanannya. Nah gitu Nin, oke, aman ya. Coba sekarang nih dia, masih ada waktu, bisa pilih project baru Nin kalau mau coba. Ini berarti udah sukses nih. Oh, bad news-nya apa coba Nin? Apa? Kita cuma bisa punya 3 project, jadi nanti kalau Nindya bikin lebih dari 3 project, harus dihapus salah satu. Oh, kalau di Scratch gitu. Enggak, Oh, bukan di Scratch, di machine learning for kids ini, di website ini. oh, Jadi dibatasin cuma 3 project, udah gitu, ya kan kita kan, maksudnya dia ngebatasin akses juga gitu. Jadi nanti kalau kita udah bikin project baru, itu harus dihapus salah satu kalau udah lebih dari 3. Coba worksheet lagi Nin. Kita lihat berikutnya nanti bikin apa. Coba berarti Nindya pilih yang kira-kira seru apa. Paling nggak bikin dataset dulu. Terus ini ada Titanic juga itu angka. Oh, terus bisa gini juga nih, misalnya jarak dari rumah ke sekolah jam berapa. Terus punya temen atau enggak. Terus apa gitu ya. Nanti dia bisa predik, oh kamu bagusnya naik sepeda atau kamu bagusnya naik bus. Atau bisa juga misalnya ngecek itu tuh judge a book, ngecek buku judulnya tentang apa. Oh, bisa itu juga tahu nih, Kak Cika pernah nyobain ngecek hoax. Kan ini kan ada newspaper nih. Nah, kalau si newspaper ini tuh dia ngecek misalnya ya, dari headlines dia tahu ini tuh misalnya koran apa gitu, kayak saya koran Kompas tuh headline-nya gini, koran. Nah, Kak Cika waktu itu nyoba bikin berita hoax sama nggak hoax. Bisa juga sih lumayan. Jadi dia bisa ngedetek, oh ini mah hoax. Kan biasanya kalau hoax suka sungguh sungguh tidak bisa dipercaya anak ini hidup lagi setelah 7 hari dikubur gitu. Itu survei gede-gede banyak tanda seru, itu biasanya hoax gitu. Terus ini nih hand gesture juga. Nah, hand gesture tuh yang kayak itu yang bahasa isyarat itu. Nih dia mau coba yang mana nih? Ada kalau mau. di komputer ini gimana, Kak? Yang mana? Ini. Cobain coba. Kak Cika belum pernah nyobain semafor demi. Nah, Nindya tuh apa sih, pramuka apa gimana? Enggak tahu. Kak Cika tahu nggak? Morse sama semafor bodoh aja dulu padahal ikut pramuka yang nggak hafal-hafal ya kan. Tapi ini apa nih, suara? Penggambar? Kayak gambar Oh, deh. speech. Oh, speech. Oh iya kan kalau A terus apa? Cobain deh. Ya Kak Cika juga download belum pernah nyobain semafor baru ini tahu. Nah, worksheet semafor ya. Semafor download. Kayaknya enakan yang ini deh. Kita harus punya berarti ada template-nya harusnya nih. Ini, Kak. Ini bukan. Mana? Oh iya. Astaga, Mama. Jangan suruh aku menghafalkan itu, kepalaku botak. Tapi gimana sih? Tapi ini kalau misalkan Oh, jadi beda dong, Kak. Lalu Kak Cika kok nggak ngerti kenapa dia pakai suara sih nih? Aku Oh, pakai background noise, yes, no, ready gitu ya. Nanti pas kita bilang yes. Apa sih nggak ngerti, sumpah. Bro. Kok pakai suara sih bukan gambar?
Semaphore. Oh, you will train a machine learning model so your game can recognize comments you speak. Oke. Kan semaphore ada begini-begini nih. Terus, kalau kita bilang start. Oh, iya, Nin. Berarti gini, kalau misalnya kita bilang start, si gambarnya itu si komputer akan milih gambar semaphore random. Udah gitu kita suruh niruin. Terus nanti kita bilang ready. Terus nanti dia baca, oh, lu bener nggak nih bikin sign yang sama? Kalau misalnya Hmm. oh, enggak deh, justru kebalik. Jadi kita bisa bilang kita bilang ready gitu ya. Jadi kita bisa gini gitu nih. Ini. Terus kita bilang ready. Terus nanti si machine learning-nya akan nebak itu huruf apa. Terus nanti kita bilang yes kalau benar, no kalau salah gitu. Oh, iya. Tapi yang nggak ngerti kan datasetnya maksudnya gimana sih datasetnya? Tapi kalau kayak gitu kan berarti harus ada yang dataset contohinnya nggak sih, Kak? Nggak ngerti, taruh aja nggak ngerti, belum pernah nyoba gini. Tapi ya ada yang gini nih, jadi ada machine learning yang collecting datasetnya tuh sambil jalan, kebayang nggak? Jadi kayak ada beberapa ya yang kasus di worksheet itu, misalnya kita mau deteksi suatu ruangan tuh ada zombie atau enggak, gitu ya. Atau kita misalnya mau main Pac-Man, dia bakal menang atau kalah, atau misalnya kita mau nembak gitu ya. Kan kalau mau nembak tuh ada ininya kan trajektorinya atau sudutnya. Nah, kita tuh main dulu. Nanti kalau misalnya kita sudutnya gini nembak, itu jadi masuk dataset gitu. Jadi dia nyatet, oh kalau sudut sekian, kecepatan sekian tuh gue biasanya menang. Kalau sudut sekian sekian tuh biasanya kalah gitu untuk posisi tertentu. Jadi kita tuh nggak masukin datasetnya manual nih. Jadi sambil main, sambil bikin dataset gitu. Nah yang Oh, ini nih, Kak Cika nggak ngerti kayaknya juga gitu. Jadi sambil main, dia collecting datanya. Cuman Kak Cika nggak ngerti maksudnya gimana. Dia bilang katanya dua macam nih. Ya makanya ini. Oh, makanya advance tuh dia pakai dua nih. Satu data suara, satu data gambar. oh, Jadi dia ngecek gambarnya bener atau enggak, terus dia ngecek suaranya. Jadi artinya gini, kita tuh ngajarin si machine learning. Kalau gue gini, dia bisa niru nggak gitu. Kalau kita bilang yes, berarti nanti, oh ya udah gue ngerti. Berarti tadi tuh yang gue giniin tuh huruf U misalnya. Kalau gini huruf R misalnya gitu. Terus dari situlah dia akan oh, pusing nggak sih? iya. Pusing Apa yang banget. Stres saya mau coba yang lain atau mau coba yang ini dengan kita tapi liar Emang yang kenapa lain gitu ya? aja? Kalau yang Kenapa soal nggak dibikin gampang aja? Mana ribet ini Oh ya, apa? Sounds. Secret yang code. oh nggak tahu. Ini belum ada secret bot. Secret code kayaknya belum pernah nyoba tuh. Banyak yang baru Secret codes ya. Oh, taruh datasetnya. Kok ada background noise ya? Suara ya? Oh, ngerti. Tapi kita nggak punya datasetnya nih. Apa coba? Kita harus punya suara dari misalnya hotel, gereja, stadium, sama gas station suaranya kayak gimana. Jadi nanti pas kita tes, dia tahu kamu tuh ada di sekitar sini gitu. Oh, oh,
Oh, jadi misalnya, where should I go? Use your secret code words to guide the spy around the town. Berarti pas kita bilang go to this church, susah juga ya. Oh, Nah, tapi ini ya kan click on the green flag and give a try. Say church or hotel or gas station or stadium. The spy should go to the location that you say. iya. Nah, tapi si suaranya gimana? Maksudnya? Misalnya kita bilang church. Terus si datasetnya, gimana sih kok Kak Cika gak ngerti sih? Where should I go? Listen and wait. Oh, kalau misalnya dia dengar I hear church, go to the... Iya sih, cuman kenapa datasetnya harus bunyinya sih? Oh, enggak, Deng. Ini suara kita ngomong church ya? Iya. Astaga, salah deh gue. Ya, ya, ya. Benar-benar. Dengar suara kita ngomong church ya? Berarti, berarti kita harus bikin dataset ngomong hotel 15 kali, 8 kali, church 8 kali, stadium 8 kali, gas station 8 kali. Ya. Kak Cika pikir harus recognize kayak misalnya, nearby train station gitu. Oh, ini tuh lagi di pasar gitu. Enggak ya, salah. Aku salah mengerti. Bisa sih. Nah, Di besok itu ini aja. besok kau coba ini. Hmm. Boleh. Nin, taruh. Coba back dulu machine learning. Kak Cika mau nunjukin sesuatu. Worksheet. Ke bawah. Alien. Nah ini. Nih ya, si alien language itu juga mirip, tapi ini versi gampangnya. Ngapain coba? Kayak tukang parkir, jadi kita bisa bilang left, nanti si aliennya ke kiri. Right, kanan. Left, kiri gitu. Jadi sebenarnya kita juga bisa bikin game, misalnya game nih, balap 17 Agustus gitu pakai suara gitu. Kita bisa bilang saya ada maze, terus bilang lurus, belok kiri, belok kanan, belok kiri gitu ya. Nah, tapi ngodingnya berarti kalau kita bilang lurus, dari koordinat yang sekarang, XY-nya berubahnya gimana? Berarti kan Y-nya berubah. Kalau kiri yang berubah X-nya. Kalau kanan yang berubah X juga tapi jadi positif atau jadi negatif gitu. Bisa gitu, nih. Macam-macam. Tapi itu kayaknya mirip deh, suara juga. Tapi ini yang versi gampangnya. Terus suara juga bisa, ntar dulu, ada lagi deh. Terus Nindya suka nonton itu enggak? Suka nonton Harry Potter enggak? Dia ada sorting hat tahu. Jadi kita bisa bilang misalnya, kalau dia orang ditanya terus jawabnya gimana, nanti kamu mah masuk ke Slytherin gitu. Kamu masuknya ke eh house yang mana gitu. Jadi kan dia, nah Kak Cika tuh pengen nyoba sebenarnya kalau zodiak, cuman males. Zodiak ada berapa sih? 12 ya? Terus gue harus bikin dataset 12 gitu. Terus mesti bikin pertanyaan misalnya, kamu kalau dibohongin teman kamu ngapain? Virgo ngapain? Terus nanti kan kita bisa bikin mesin yang saya nebak, kamu pasti Virgo. Soalnya jawaban-jawaban kamu kayak gini. Bisa gitu. Banyak sih, tapi yang terpenting adalah datasetnya ada atau enggak. Iya Nin, boleh. Apalagi ya? Itu berarti coba taruh, tenang. Berarti besok mau yang itu ya, tar. Tapi ya Kak Cika tuh, terus bisa juga loh, Nin. Kita mendeteksi wajah orang. Jadi, ada nih, tapi ini gampang sih, Nin, tapi itu lebih gampang sih daripada yang virtual pet kalau kata Kak Cika. Ada yang namanya face lock. Nah, face lock itu kita bisa gambar, misalnya gambar mukanya muka Nindya, berarti locknya lepas gitu. Kayak face lock aja, kalau gambarnya muka Kak Cika nggak boleh login. Jadi kita bisa bikin juga, misalnya datasetnya berarti muka Nindya sama yang lain tuh misalnya apa ya? Kalau yang bukan
Face lock. Tunggu. Face lock, train. Granted sama nggak granted. Oh ya. Jadi datasetnya tuh muka ninja yang boleh login gitu ya. Sisanya muka orang aja, siapa orang yang bukan ninja gitu. Anyone else gitu. Itu juga bisa tuh. Gitu. Seru kan? Nah, apalagi yang Kak Cika mau point out ya. Nah, itu shoot the bug. Oh, ini bagus juga nih yang mobile net. Pac-Man juga ada nih yang main Pac-Man. Ada juga yang chatbot. Terus ada ada yang main ini. Batu gunting kertas. Itu juga rame. Ada yang phishing. Kalau phishing apa? Oke. Ntar ya, Kak Cika mikir dulu. Berarti ini dia besok kan mau coba yang itu. Nanti kita coba, Kak Cika coba tunjukin yang manual, bikin manual ya Nin ya. Ini kan yang udah jadi gitu ya. Pakai Python. Berarti besok dia mau bikin yang itu. Tapi kita nanti hari ketiga bikin project nih. Misalnya misalnya apa ya? Yang belum pernah Kak Cika coba apa ya? Oh, Kak Cika mau nunjukin ini Nin. Tunggu, sebentar masih ada waktu 2 menit. Tenang. Kak Cika mau nunjukin ini boleh nggak? Kak Cika share screen ya. Oke. Ini nih. Jadi Kak Cika pinginnya kita nanti bikin project. Tapi di sini nggak ya projectnya? Tunggu sabar. Nah, nih ya. Yang Kak Cika cerita ke Ninja ya. Nih, Kak Cika bikin yang face lock ya. Face lock ini Kak Cika modify jadi ada perampok sama nggak ada perampok kayak gini nih. Sebar-bar ini ay. Nah, terus nanti kan gini, jadi kayak sebenarnya sih ini barbar ya. Kalau di beneran harusnya kita ngambil gambar yang konsisten, gambar emang bener gambar apa namanya, gambar jendela rumah kita atau pintu atau gerbang entrance gitu ya. Terus kita capture gambar itu seberapa detik gitu ya. Terus nanti kalau misalnya mencurigakan, nah kita bisa bikin sih nyambung ke Telegram atau ke SMS gitu. Nah ini tuh pernah Kak Cika coba nih, tapi ini harus di-train lagi, taruh learn and test ya misalnya. Itu bisa kok, udah bisa lah. Ini mah udah ini dia kan udah coba lah, ini oke lah ya. Nah, sekarang kalau misalnya project yang itu yang ini kan gampang ya, pokoknya burglar sama nggak burglar gitu ya. Oke. Nah, sekarang Kak Cika yang ini yang Kak Cika bilang. Ini nih, lihat datasetnya cuma 5. Jadi dia anggap misalnya ini sehat sama nggak sehat gitu ya. Jarum jam aja gitu. Misalnya Kak Cika gambar nih. Learn and test ya. Tapi ini belum Nah, jeleknya ini kita harus ngetrain lagi. Setiap kali harus ngetrain lagi. Oke, ntar sedikit aja. Biarin train dulu. Nunjukin ini terus nanti kita besok lanjut project. Bentar, train dulu ya, sabar ya. Jadi kita sambil mikirin nih, bikin. Oh, terus apa coba nih? Kak Cika pernah bikin juga apa? Deteksi tanaman beracun. Jadi kita kasih train data-data tanaman-tanaman yang beracun, misalnya 5 atau 7 gitu ya. Kita masukin datanya, terus nanti kita bikin app-nya. Jadi nanti kalau ada orang ke hutan, misalnya dia foto, terus nemu tanaman itu, nanti dikasih tahu tanaman itu tingkat ke racunnya sekian, gini-gini gitu-gitu gitu ya. Nah, terus kalau nggak ada di situ bisa dianggap aman gitu. Ya, saya kasih ke gambarnya. 12, 6, 9, 3 gitu ya. Tes.
masih lulus ya. Kebayang sekarang kalau saya ke Cika kayak tadi gitu ya. Cuman gini aja misalnya. Gitu ya, jamnya nggak ada angkanya gitu ya, tes. Fail kan ya, bisa ya gitu ya. Nah, Cika tes lagi, bikin lagi. Cuma 5 loh datanya. Ini emang pinter sih mesinnya. Kalau kita bikin sendiri gak bisa sedikit itu. Satu lagi nih, Kak Cika ngajarin matematik ya. Tapi nggak pakai matematik kayak gini nih. Nah, ini dia kan belum pernah kan bikin AI yang pakai angka kan. Nah, ini tuh pakai angka. Jadi angka tuh bisa macam-macam. Kayak misalnya eh jarak gitu ya. Terus misalnya apalah parameter. Nah, kalau Kak Cika bikin ngajarin matematik tapi nggak pakai aljabar ngitung gitu. Jadi disuruh pakai data. Misalnya 5. 5 itu berapa tambah berapa. 6 itu berapa tambah berapa. 7 itu berapa tambah berapa gitu. Bisa tahu. Jadi ini teh Kak Cika mau ngetes gitu. Bisa nggak ya kalau machine learning tuh ngitung tuh nggak ngitung secara matematik, tapi dari data set aja gitu bisa tahu. Coba kita tes ya. Tes kali itu sudah nih. Tunggu kita buktikan. Jadi banyak gitu loh Nen yang bisa kita cuman 8 ya. Yang kita bisa eksperimenkan. Ren dulu ya, bentar ya. Nah, belum. Nah, ini nih misalnya. Kak Cika misalnya bilang 4 tambah 1 gitu ya. Ini dia nggak ngejumlahin tahu. Dia tuh ngelihat pola. Tes lagi ya. Misalnya 3 sama 4. Itu tes. Jadi 7 gitu. Kebayang nggak sih, Din? Jadi ya gitulah maksudnya. Nanti Kak Cika jelasin ya next. Kalau saya udah bisa masuk ke yang lebih detail. Jadi kita tuh bisa ngajarin dia berdasarkan pola, bukan tapi ini ngaco tahu. 1 tambah 1. Oh, 1 tambah 1 nggak Kak Cika ajarin mulai dari 5 ya. Coba 4 sama 4 coba dia tahu nggak ini 8. Ah, bisa. Nggak bisa 1 tambah 1 karena sama Kak Cika nggak diajarin. Ya Allah, dia memang sangat menakjubkan. Iya, nggak diajarin nih, soalnya susah kalau 1 tambah 1 cuma ada 1 data kan. Jadi yang Kak Cika pakai cuman ini. Gitu. Oke nggak? Jadi besok kapan, Nin? Sama kayak hari ini. Iya. Oke. Oke. Sampai besok. Dadah, Selamat Kak. tahun baru. Iya, selamat tahun baru, Kak. Makasih banyak, Nin, for today. See you tomorrow. Thank you, Kak. Dadah, bye-bye.